Nah, sampai di titik ini kita sudah mulai ngerti seperti apa manusia isinya dalam pandangan Freud. Jadi dalam diri kita itu ada id, ada ego, ada super ego. Terus id, ego, dan super ego itu ada yang kita sadari, consciousness, ada yang pre-consciousness, di ambang kesadaran, ada yang unconsciousness, tidak tampil sama sekali, kita tidak tahu kalau nggak kita gali-gali sendiri. Jadi itu konsep dasarnya sebelum nanti masuk ke psychoanalysis. Oke, nah praktek hidup yang dialektis antara id, ego, dan super ego, inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber masalah dalam hidup kita. Ada konflik, ada ketegangan-ketegangan. Disitulah nanti lahir kecemasan-kecemasan dalam hidup kita. Konflik itu sebenarnya karakter kehidupan. Nggak ada orang hidup yang tanpa konflik. Kalau nggak ada konflik, kehidupan ini nggak akan berkembang. Kalau pakai teorinya Marx, konflik sosial yang bikin dinamika sosial. Kalau nggak ada konflik, hidup ini statis. Harus ada gegerannya dikit, harus ada konfliknya dikit, terus akan lahir sesuatu yang baru. Itu kan logika tesis, antitesis, dan sintesis. Oke ya. Nah, konflik itu kalau dalam bahasanya Freud disebut kecemasan. Ada 3 jenis. Ada kecemasan realita, ada kecemasan neurotik, ada kecemasan moral. Kecemasan realita itu kecemasan akan bahaya yang datangnya dari luar. Itu biasa. Saya takut pulang malam-malam, Pak. Kenapa? Takut masuk angin. Nah, itu kan takut karena faktor dari luar. Takut dengan yang bahaya yang dari luar itu lebih mudah diatasi. Saya takut sama hantu, Pak, kan mudah. Karena hantu sesuatu yang di luar dirimu. Tinggal kamu menghindari tempat yang menurutmu berhantu, kan beres. Takut naik mobil, ya nggak usah beli mobil. Takut naik motor, nggak usah beli motor. Sederhana. Jadi jangan terlalu diambil pusing ketakutan dari yang di luar dirimu, karena solusinya pasti sangat sederhana. Yang susah itu kecemasan jenis kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik itu hubungannya dengan id dan ego. Takut id dan egonya keluar jalur, tidak terpenuhi. Itu neurosis sudah. Karena takut besok anak cucu kita nggak makan, terus hari ini kamu serakah luar biasa, korupsi, itu kan jadi masalah. Itu neurosis. Takut yang dasarnya id dan ego. Takut egomu tidak beres, kesadaranmu kacau. Takut hasratmu tidak terpenuhi, itu namanya neurosis. Nah, itu kecemasan jenis kedua. Ada kecemasan jenis ketiga, yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral ini hubungannya dengan super ego. Di masyarakat sini, anak soleh itu tiap hari harus ke masjid. Ternyata kamu tidak bisa ke masjid tiap hari. Itu kan kamu merasa bersalah. Iya ya, berarti aku tidak anak soleh. Gimana ini nggak enak sama orang tua di kampung. Di sini kerjaanku cuma gitaran, ngobrol, nongkrong. Padahal bapak di rumah itu membayangkan tiap hari aku sobonya masjid, sobonya perpustakaan. Ternyata kenyataannya kok kayak gini ya, jadi nggak enak nih. Nah, itu kecemasan moral. Jadi egomu tabrakan dengan super ego sekarang. Jadi dalam hidup kita ada kecemasan realitas. Kita takut dengan yang di luar diri kita. Ada kecemasan neurotik. Kita takut ada hasrat, ada dorongan dari diri kita yang tidak terpenuhi. Ada kecemasan moral. Ada nilai sosial, ada norma sosial yang kita tabrak.
Itu pangkal permasalahan nanti ada di situ. Kecemasan. Ternyata nggak sesederhana ada id kita lampiaskan, ada super ego kita jalani, yang kontrol kan ego. Ternyata nggak sesederhana itu. Dalam hidup kita sering-sering tabrakan antara id, ego, dan super ego. Nah, kalau tabrakan itu biasanya, kalau katanya Freud, muncul namanya defense mechanism. Jadi secara psikologis kita membela diri. Caranya membela diri ada sekitar 10 dalam catatan saya kalau dari bukunya Freud. Jadi cara untuk mengatasi stresmu biar sebenarnya kamu salah tapi kamu tetap kelihatan benar. Itu namanya defense mechanism. Mekanisme defensif. Yang pertama represi. Represi itu menekan biar nggak kelihatan. Jadi misalnya kamu suka sama temanmu sak kelas, sementara dia sudah punya pacar, terus kamu, udahlah nggak boleh, dia sudah punya pacar, ini nggak boleh, dosa saya ini suka sama pacarnya teman ini harus disingkirkan. Nah, itu namanya direpresi. Kamu sembunyikan dalam-dalam, kamu singkirkan apa yang mengganggumu, kamu buang. Tapi sebenarnya dia tidak hilang tapi masuk ke bawah sadar. Terus ada juga yang defense mechanism itu adalah reaction formation. Jadi melakukan reaksi. Melakukan reaksi itu karena kamu tahu itu salah, kamu munculkan yang berlawanan. Ya misalnya begitu dapat nilai kamu sedih ya, enggak, apa sih nilai itu, enggak penting. Nah, itu namanya defense mechanism. Nilai itu enggak menjamin masa depan lah. Ngapain sih kita terlalu fokus pada nilai, karena nilainya jelek. Ya, jadi itu reaction formation. Jadi defense mechanism itu otomatis kamu menolak itu. Karena ya mungkin karena kamu takut dianggap malu, mencederai kehormatan, sebagainya gitulah. Jadi yang diomongkan yang sebaliknya. Oke. Jadi reaction formation itu defense mechanism yang kedua. Defense mechanism yang ketiga adalah displacement. Displacement itu mengarahkan dorongan pada objek yang lebih lemah. Misalnya di kampus kamu dimarahi dosenmu, karena dosen kamu nggak bisa bantah, semangat ya, tapi muangkel kamu dimarahi. Begitu nyampe kos-kosan, gantian temanku tak marah-marahin sekarang. Itu melampiaskan pada yang kenapa sama teman kamu berani, karena lebih lemah dibandingkan kalau melawan dosen. Gitu loh. Tadi kamu diceramai habis-habisan, begitu nyampe kos-kosan gantian temanmu kamu ceramai habis-habisan, untuk melampiaskan ganjelan di hatimu sebenarnya. Atau kalau sampai di rumah adikmu kamu ceramai habis-habisan. Itu namanya displacement. Nyari pelampiasan yang lebih lemah. Yang keempat, fiksasi. Kalau fiksasi itu milih zona nyaman. Itu defense mechanism juga. Mbok kamu kursus bahasa Inggris, besok biar bisa ke luar negeri. Enggak usah lah Pak, saya cukup kayak gini aja sudah bersyukur. Nah, itu fiksasi. Kamu enggak mau berkembang karena takut. Karena berubah itu kan menakutkan itu kan. Apa ya, aku akan enak kayak gini kalau aku berubah, kalau aku ganti posisi, kalau aku ganti porsi. Maka orang cenderung melakukan fiksasi, diam di zona nyamannya selama ini. Ada yang tidak sekedar berhenti, ada yang mundur, regresi. Regresi itu kembali pada tahap perkembangan selanjutnya, perkembangan sebelumnya kok selanjutnya. Habis diputus pacarmu terus memang lebih enak kayak dulu nggak punya pacar. Punya pacar banyak masalah. Nah, itu regresi, kamu balik lagi. Habis kuliah, ternyata kuliah kayak gini, yang mending kayak dulu lah di pondok, nggak kuliah kayak gini, apa-apa formal, mundur. Itu kan regresi, itu kamu keluar dari zona nyaman tapi terus ketakutan sendiri balik lagi, itu regresi. Jadi nggak sekedar
macet tapi mundur. Nah, itu regresi. Ada proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan karena mungkin malu, karena mungkin nggak enak, karena mungkin merasa bersalah, apa yang ada pada dirinya diarahkan pada orang lain. Itu proyeksi. Misalnya kamu sebenarnya, misalnya ada orang pakai rok mini di depanmu, terus kamu bilang astagfirullah rok mininya, terus temenmu bilang, hei kamu tertarik ya sama rok mini? Oh enggak, perempuannya itu loh, kok pakaian kayak gitu, itu kan menggoda, sih disalahkan perempuannya. Itu namanya proyeksi. Jadi selalu orangnya ini yang salah, bukan aku. Oh enggak, bukan aku, ya dia aja terlalu gitu. Oke. Yang kebalikannya proyeksi adalah introjeksi. Kalau tadi kan yang ada di aku tak kasih ke orang lain. Kalau introjeksi, yang ada di orang lain tak kasih ke aku. Misalnya kamu dimarahi orang tuamu, kamu itu kuliah, mbok yo kuliah yang bener, jangan pacaran terus. Terus kamu bilang, ah bapak dulu kan juga gitu. Ini namanya introjeksi. Jadi yang dulu ada di bapakmu terus kamu atributkan pada dirimu sendiri. Lah yang lain juga gitu kok, ngapain sih? Nah, itu namanya introjeksi. Itu mekanisme pembelaan diri juga. Jadi mengatributkan apa yang ada pada orang lain untuk dirimu sendiri. Terus ada lagi sublimasi. Kalau sublimasi ini yang khas. Sublimasi ini dorongan-dorongan agresif yang kadang-kadang negatif, yang disubstitusi, diganti untuk yang lain yang positif. Itu sublimasi. Energi yang agresif diarahkan untuk ke yang lain. Itu defense mechanism juga, khususnya untuk dorongan-dorongan hasrat-hasrat yang negatif. Makanya Nabi bilang, wahai pemuda, menikahlah. Kalau kalian tidak bisa nikah, puasalah. Nah, puasa itu sublimasi. Energi pingin itu disublimasikan jadi energi untuk puasa. Yang terakhir, rasionalisasi. Kalau rasionalisasi itu jangan-jangan kamu ngerti salah, tapi bikin argumen rasional biar tetap benar. Itu rasionalisasi. Misalnya, loh kamu kok nyontek? Enggak pak, saya nyontek ini dalam rangka birrul walidain pak. Nah itu kan kamu bikin rasionalisasi sendiri. Kalau saya nyontek, lulusnya kan cepet pak. Kalau lulus cepet, orang tua ringan pak, bayarnya cepet selesai. Jadi ini birrul walidain pak, bukan nyontek pak. Itu rasionalisasi, kamu bikin alasan. Oke, defense mechanism. Dari situlah nanti kan tadi ada banyak masalah. Defense mechanism itu bikin bawah sadarmu numpuk luar biasa. Kalau nggak pinter-pinter manage-nya, orang bisa jadi stres, di tingkat lanjut bisa jadi gila. Nah, solusinya apa? Keluarkan semua yang ada di bawah sadar itu. Dan Freud mengajukan satu teori namanya psikoanalisis. Ini membongkar khazanah bawah sadar, bersih-bersih bawah sadar, biar tidak nyetir hidup kita secara tidak kita sadari. Itu psikoanalisis. Jadi apa sih psikoanalisis itu? Mengangkat semua yang ada di bawah sadar ke arah kesadaran, untuk kemudian ya sudah, kalau memang salah dimaafkan, terus diganti yang baru yang lebih bagus. Namanya katarsis. Katarsis itu pembersihan, talking cure, ngobrol yang menyembuhkan. Kalau bahasa Indonesianya curhat. Curhat itu sebenarnya salah satu teknik psikoanalisis. Curhat itu kan mengungkap yang selama ini kamu sembunyikan dari orang lain, hanya pada temanmu yang itu kamu mau curhat. Itu sebenarnya salah satu jenis katarsis. Terus kamu bilang, setelah tak omongkan gini plong rasanya. Itu curhat. Itu sebenarnya salah satu teknik psikoanalisis. Caranya ada 4 psikoanalisis itu kalau di Freud. Yang pertama free association, yang kedua
interpretation of dream. Yang ketiga, interpretasi resistensi. Dan yang keempat, interpretasi transferensi. Free association itu menggali pengalaman-pengalaman masa lampau yang berkaitan dengan emosi-emosi, situasi-situasi traumatis, situasi yang mengesankan bagimu, yang kamu orang lain gak pengen tahu, terus kamu simpan. Nah, itu gali semua. Karena ini yang kamu simpan ini nyetir perilakumu, masuk dalam mimpimu, masuk dalam perilakumu, tapi kamu gak sadar. Gali itu semuanya. Orang diberi kebebasan total. Kalau di free association itu sudahlah, omongkan aja semua yang ada dalam perasaanmu, ngomongkan mimpi-mimpimu, fantasimu, konflik-konflik yang kamu sembunyikan. Gak usah dipotong, ngomong aja apa adanya. Aku gak akan ngapa-ngapain, tak dengerin aja. Itu namanya free association. Ada katarsis. Ya syukur-syukur ada temen yang bisa kamu curhati. Kalau nggak ada, nulis aja wis. Tulisan di buku harianmu, tulisan di blogmu, tulisan di. Kalau kamu nggak ingin orang tahu, ya tulis di buku harianmu sendiri, sembunyikan. Kamu tulis di internet, ya kamu kasih password biar nggak bisa dibuka orang. Nah, nanti kalau sudah selesai kamu tulis, kamu hapus lagi. Nggak apa-apa. Tapi kamu kan sudah meluahkan, sudah menyampaikan, biar dia tidak numpuk hanya di pikiranmu dan bawah sadarmu. Syukur-syukur terus kamu bisa, oh ternyata problemku ini, aku selalu terkenang ini, padahal ini gak penting, ini kan sudah jadi istrinya orang, ngapain sih tak simpen terus, sudah. Oh gitu loh, tujuannya itu. Jangan disimpan terus di bawah sadar. Dia akan mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Itu free association. Itu free association. Yang kedua, interpretasi mimpi. Jangan salah kalau menurut teorinya Freud, mimpi itu sebenarnya pesan dari alam bawah sadar kepada alam sadar. Mimpi itu biasanya pesan apa keinginanmu, apa ketakutanmu, apa aktivitas emosimu. Itu tinggal ditafsirkan aja. Apa sih fungsinya mimpi? Wish fulfillment, pemenuhan kebutuhan. Selama ini kan kamu gak ngomong, saking kamu pikir tiap hari dia munculnya di mimpi. Kamu bayangkan dia tiap hari, ya pasti dia muncul di mimpi. Itu wish fulfillment, gunanya mimpi. Jadi bawah sadarmu itu karena saking penuhnya, dia gak bisa bilang memunculkan diri, terus makanya dia terus munculnya lewat mimpi. Kalau di Freud itu dianalogikan kayak, misalnya ya di kelas ada mahasiswa, ada satu orang mahasiswa ini yang ganggu kelas terus. Akhirnya olehmu, ini karena ganggu, keluarkan aja dari kelas. Nah terus kunci pintunya. Karena yang ganggu ini anaknya nakal, tiap hari dia pengen masuk, nggodok pintu terus, pintunya, ayo aku pengen masuk. Akhirnya apa? Konsentrasimu dibandingkan terhadap anak sak kelas kan lebih kamu konsentrasi anak yang di luar yang ngetuk-ngetuk pintu terus itu. Dan itu yang terjadi dengan bawah sadar. Yang di kelas itu kan yang ada di atas sadar. Yang kamu keluarkan, kamu represi ke bawah sadar, itu kayak mahasiswa di luar yang ingin masuk terus ngetuk-ngetuk pintu. Jadinya kamu apa? Energimu terkonsentrasi untuk jangan sampai ini keluar. Sehingga kadang-kadang tiba-tiba dia keluar kalau lewat mimpi. Atau kalau di Freud ada lagi salurannya namanya slip of tongue, keceplosan. Oke. Dan kadang-kadang keluarnya juga lewat mimpi. Isinya mimpi itu terbagi dua, ada isi manifest, ada isi laten. Isi manifest itu gambarnya, isi laten itu yang diwakili oleh gambar itu. Di bukunya Freud itu ada contoh, misalnya tiba-tiba ada seorang anak muda yang mimpi ngasih balon, dikasih balon 2 oleh sepupunya yang perempuan. Dan itu tafsirannya ternyata si anak muda ini sebenarnya diam-diam naksir sama sepupunya, cuma direpresi karena masak sama sepupunya sendiri.
Dan yang dibayangkan tiap hari karena sepupunya itu besar kayak balon, jadi mimpinya dikasih balon gambarnya. Loh, itu simbolismenya. Karena tiap hari mikir itu, akhirnya mimpilah dia dikasih balon. Nah, itu cerita tentang pemuda yang dikasih balon. Jadi itu isi manifest dan isi laten. Isi manifest itu gambarnya, isi laten itu isinya. Apa sih sebenarnya yang ada di bawah sadarku itu? Kok mimpiku ini ya? Oh, karena aku tiap hari membayangkan ini, tiap hari melamunkan ini ya. Itu mungkin bisa kalau kalian sendiri menjelajahi dream work kalian sendiri. Oke, kalau interpretasi resistensi ini, kalau tadi kan apa yang kalian ungkapkan, ungkapkanlah. Tapi kadang-kadang ada yang tetap kalian nggak ingin, jangan Pak, itu jangan diungkit lagi, malu. Justru itu yang harus diinterpretasi. Apa ya yang bikin malu itu? Itu namanya interpretasi resistensi. Sudahlah, jangan dibilang lagi, saya nggak enak. Sudahlah, itu namanya resistensimu. Interpretasikan itu. Apa ya yang bikin kamu nggak ingin menceritakan lagi itu? Itu namanya interpretasi resistensi. Dan terakhir, interpretasi transferensi. Interpretasi transferensi itu ya mentransfer apa yang kamu rasakan pada orang lain. Biasanya ya pada kanselornya. Teknik untuk menyembuhkan adalah antara lain itu kamu transfer aja. Biasanya psikologinya, sudahlah tak dengerin apa yang kamu bilang. Nah itu kan kayak membagi beban. Itu namanya interpretasi transferensi. Jangan cuma dipendam, karena kalau dipendam dia akan membahayakan psikismu. Karena energi untuk nahan itu besarnya 2 kali lipat dibanding energi untuk melampiaskan. Menahan marah dengan melampiaskan marah itu jaraknya 2 kali lipat. Mungkin kalau menahan marah butuh 100, melampiaskan cuma butuh 50 energi. Dengan menahan ketawa dengan melampiaskan ketawa kan juga gitu. Tinggal ketawa enak, tapi menahan ketawa itu kan kamu bisa goyang-goyang, bisa, ya kan, lebih berat. Makanya kalau kamu suka atau nggak suka pada orang, daripada dipendem, bilang aja. Itu kalau pakai teorinya Fick. Kalau suka pada orang, tembak aja. Ditolak nggak apa-apa, sebenarnya kan sudah dilampiaskan. Ditolak ya kan bisa cari lagi. Tapi kalau dipendam, itu lebih berbahaya, lebih merusakmu secara psikis karena energinya besar. Kalau kamu diem aja, diem, keinginanmu gak kamu lampiaskan, tiap hari kamu akan kehabisan energi untuk nyimpen ini. Jangan sampai ini keluar. Nah, lampiaskan aja demi kesehatan mentalmu. Gitu loh. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.